Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Adi Saputra dengan NIM 0564-1894 dari program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka Daerah Bandar Lampung. Jadi di video kali ini saya akan mempraktikkan struktur data stack, queue, dan merge. Disclaimer terlebih dahulu, di sini saya copy paste kode dari buku, dari modul, bukan dari AI atau semacamnya. Di sini saya hanya akan menjelaskan apa yang saya pahami dari struktur data ini. Nah, yang pertama ada stack. Stack ini adalah versi lanjutan dari linked list yang bersifat LIFO atau last in first out, yang mana yang pertama dia akan bersifatnya menumpuk, bukan berurutan keluarnya. Misal untuk kata yang pertama, string yang pertama dimunculkan, maka dia akan yang terakhir dikeluarkan. Di sini pakai bilangan, pakai angka. Segini dulu. Ini adalah metode push pada stack, yang mana dia akan menambahkan bilangan atau yang dalam konteks ini string ke dalam L. Dalam L ini adalah linked list. Lalu dia akan dihubungkan dengan penghubung ini yang melewati perulangan. Jadi setiap pergantian string dan indeks, dia akan mengeprintkan ini tanda panah. Berikutnya saya akan mencoba variasi dari push. Dalam push sendiri ada beberapa variasi, yang mana diantaranya ada at first, at last, dan menambahkan di indeks. Jadi misalkan indeks ketiga akan ditambahkan string 18. Nah, urutannya berubah ya. At first, yaitu menambahkan data di awal, string di awal. Lalu yang mana ini bergeser menjadi indeks 1, 4 jadi indeks 2, dan di indeks 3 kita sisipkan angka atau string 18 yang berlanjut ke 10, 2, 7, 5, dan at last sebagai penutup, dia akan menambahkan di akhir 21. Ya, itu serangkaian kode dari push pada stack.
kita akan melakukan pop. Pop ini fungsinya adalah menghapus string di indeks tertentu. Nah, yang kita hapus di sini adalah indeks keempat, yang berarti yang dihapus adalah string 10. Sudah, itu tadi metode push dan pop pada stack. Berikutnya kita akan beralih ke materi queue. Berbeda dengan stack, queue sendiri bersifat FIFO, yaitu first in first out, yang mana dia menampilkan atau mengeluarkan data yang terbaru, menampilkan atau mengeluarkan data yang masuk terlebih dahulu. Jadi sistemnya seperti ibarat chat WA. Chat WA itu dia akan menampilkan apa yang terbaru, bukan yang sudah lama. Jadi kalau ada chat baru yang masuk, chat lama akan tertimbun di bawah-bawahnya. Nah, itu yang dinamakan queue. Untuk kodenya sendiri hampir sama seperti tadi, menambahkan string pada list. Nah, mungkin segini dulu, kita coba. Oke, sudah. Secara berurutan ini sudah benar di 9, 5, 8, 4, dan 6. Nah, kalau queue itu setahu saya tidak bisa dilakukan penyisipan, jadi hanya ada enqueue dan dequeue untuk manipulasi data pada metode queue. Jadi yang tadi ini menambahkan data namanya enqueue, terus nanti untuk menghapus data namanya dequeue. Sekarang kita akan tambahkan sedikit lagi. Ini tadi hanya untuk les kode saja. Berikutnya saya akan melakukan proses dequeue, menghapus data dari urutan. Sama kayak tadi, bisa dilakukan di indeks berapapun. Kita coba 7. Berarti yang dihapus harusnya adalah angka ke-8, urutan ke-8. Nah, 13 ya. Nah, jadi itu tadi proses enqueue dan dequeue pada queue. Yang terakhir adalah merge sort. Mungkin dalam soal tadi namanya adalah quick sort, tapi saya akan mengambil yang merge sort saja karena masih satu kategori dengan quick sort,
yaitu comparison batch sorting, yaitu untuk metode sortingnya ini merge sort menggunakan metode dia memilih data, yaitu dia memisahkan data dari yang terkecil ke terbesar. Misal ada 10 angka, dia akan membaginya jadi 2, yaitu 5 di kanan dan 5 di kiri. Untuk kodenya sendiri void merge. Jadi dia yang pertama ada merge, yaitu proses menggabungkan data integer R. R ini adalah R untuk penampung array sementara, integer L, M, dan R. Nah, di sini yang 4 baris ini fungsinya adalah untuk membagi data menjadi 2, yang mana integer N1 ini adalah hasil dari integer M bilangan kedua dikurang L yang pertama, lalu ditambah 1. Yang kedua ini integer N2, yaitu integer S dikurang integer M. Nah, dan hasilnya akan ditampung di sini. Integer L membuat integer baru, membuat array baru dengan nama N1 dan N2. Berikutnya adalah perulangan dengan kondisi I sama dengan 0 dan I kurang dari N1, maka I akan bertambah, jumlah I akan bertambah LI array 1. Dan berlaku juga untuk J, deklarasi integer dari I, J, dan K. K sendiri ini adalah inputan dari L, yang mana L tadi dari yang pertama. Berikutnya ada while, perulangan selain for adalah while, yang mana jika memenuhi kondisi I kurang dari N1 dan J kurang dari N2, jika LI kurang dari sama dengan RJ, maka array K dan I akan melakukan penambahan atau increment. Kalau tidak, maka yang akan melakukan penambahan adalah array J. Maka setelah if dan else ini selesai, dia akan melakukan pertambahan pada K, increment. Nah, diulang lagi ini kodenya. While I kurang dari N1, array K LI, maka I akan bertambah dan K akan bertambah. J kurang dari N2, array K sama dengan R J bertambah. Kalau sudah seperti itu, berikutnya adalah sistem akan melakukan sorting dari hasil yang sudah keluar tadi. Jika L kurang dari R, maka dia akan membagi bilangan jadi 2, memisahkan bilangan jadi 2, menyortir dengan urutannya R, L, M, R, M, L, dan R, dan menggabungkannya. Static void print array integer R. Nah, di sini tergantung apa yang kita masukkan. Kita masukkan kode dulu.
Sudah. Dalam kondisi ini, sistem akan membagi bilangan menjadi dua, memisahkan bilangan menjadi dua. Yaitu misalnya seperti ini, ada 5 bilangan di kiri dan 4 bilangan di kanan. Lalu sistem akan mengecek bilangan kecil dan besar, memisahkannya lagi, membagi menjadi dua. Misalnya ini kan 7 dan 24 dipisahkan dengan 1, 9 dan 6. Terus ini setelah diurutkan 7 dan 24 ini sudah benar, 196. Ini kan tadi 9 dan 6 dibagi 2 dan dibalik urutannya jadi 169. Setelah itu semuanya digabung jadi 169, 7 dan 24. Terus yang sebelah sini ini juga hal yang sama, dibagi 2 di sini 35 dan 19. Lalu 37 dan 2. Dilihat dulu kondisinya 19 dan 35 itu lebih besar mana? Lebih besar 35. Jadi 19 ini ditaruh depan dan 35 taruh belakangnya. Ini juga sama, 37 dan 2. 2 taruh depan, 37 ke belakang. Terakhir semuanya digabungkan dan disortir menjadi seperti ini. Ini adalah hasil output akhir dari merge sort. Mungkin kalau quicksort itu kurang lebih sama, kodenya seperti ini, karena ya memang kategorinya sama. Kalau counting sort itu dia nggak memecah-mecah data terlebih dahulu, jadi dia langsung mengurutkan semuanya di awal. Baik, itu saja kesimpulan yang bisa saya lakukan, yang bisa saya praktikkan. Akhir kata, mungkin hanya itu yang saya jelaskan di video ini. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton, dan mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan saya dalam menyampaikan atau menggambarkan atau praktik yang kurang sesuai dengan prosedur Universitas Terbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.